Bismillahirrahmanirrahim. Cek, video ini, merupakan satu penjelasan untuk, metode penggambaran kontur dengan menggunakan mesh. Jadi, sebelumnya telah dijelaskan mengenai metode penggambaran kontur di QGIS dengan menggunakan tool yang disebut dengan nama Thin Interpolation salah satunya, eee, dan, eee, di Thin Interpolation ini pun sebenarnya sudah ada menu yang bisa digunakan untuk keperluan, pembuatan break lines. Jadi seandainya kita, ingin menggunakan, break lines dari, data yang kita miliki yang sudah kita gunakan sebelumnya di video yang lain, maka kita juga bisa menetapkan, apa tipe data yang kita gunakan, apakah dia sebagai, spot height atau titik tinggi, atau juga kita, tetapkan sebagai, break line. Meskipun, di QGIS memang belum ada pengaturan untuk, menggunakan, soft breakline. Hanya ada, satu jenis breakline yaitu hard breakline. Nah, selain itu juga ada, yang disebut dengan nama structure line atau, garis-garis yang nanti akan menandakan batas-batas bangunan. Nah, ini sudah dibahas di, video yang, sebelumnya. Nah, akan tapi di video ini barangkali akan saya jelaskan, sedikit mengenai metode baru. Dengan adanya format yang baru perlu dicatat bahwa, QGIS yang saya gunakan, saat ini adalah QGIS versi 3.28, yang mana di versi ini dan kalau tidak salah di versi sebelumnya 3.22 sudah ada, satu jenis format data baru yang disebut dengan nama mesh. Sehingga, di video kali ini akan saya coba jelaskan sebuah metode untuk menggambar kontur dan juga merapikan kontur sekaligus menambahkan break line. Yang ini menggunakan, format data baru yang disebut dengan nama mesh ini yang ada di, QGIS. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas di pertemuan di video ini. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu beberapa jenis data yang kita gunakan. Saya punya, data titik detil, bentuknya semacam ini. Jadi ada, header, kemudian ada X, Y, Z, ada kode dan juga keterangan titik, poligon maupun titik detil tinggi. Nah, titik-titik ini adalah titik tinggi atau spot height yang, dalam hal ini datanya bukan diperoleh dari data ukuran lapangan, tetapi, data ini adalah data yang diturunkan dari, DEM, sehingga akurasinya cukup rendah untuk, contoh yang ini. Kemudian, data yang lain adalah ada data, ukuran, yang ini sama seperti yang kita gunakan di video yang sebelumnya, ada data bangunan. Ada 2 bangunan, yaitu bangunan geodesi dan KMTG, yang ini sudah kami konversi di, video sebelumnya sudah ada, mengenai bagaimana mengkonversi data dari titik ini menjadi data, vektor, yang ini adalah, file bangunan yang sudah diperoleh. Kemudian ada data lain yaitu data jalan yang, pura-puranya data ini adalah data yang diperoleh dari hasil, pengukuran di lapangan dengan menggunakan sebuah total station. Oke, jadi, kita akan coba melakukan beberapa, langkah untuk penggambaran kontur dengan menggunakan mesh. Dari, 3 jenis data tadi yaitu data spot height, data bangunan, dan data breakline, kita tambahkan, semua data tersebut ke dalam QGIS dengan menggunakan Add Delimited Tool. Eee, oke, saya tunjukkan bagaimana menambahkan data ini. Misalnya untuk titik, detil, kita lihat, di sini ada kolom nomor X, Y, dan Z, di mana, QGIS secara otomatis akan mengenali tipe data masing-masing. Jadi, untuk data yang tipenya adalah koordinat atau nomor urut, QGIS mengenali secara langsung bahwa ini adalah sebuah angka desimal. Kemudian untuk yang bertipe teks adalah, tipenya teks. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai bagaimana mengatur sistem proyeksi. Jadi, kita kenal dari data ini, 400.000 sekian dan 9 juta sekian, ini adalah data UTM dan, koordinat sistem proyeksi yang kita terapkan di sini adalah UTM zona 49S. Nah, satu hal lain, karena kita nanti akan menggunakan mesh, maka, ada baiknya tiap data yang kita masukkan, kita definisikan dulu, kolom Z-nya. Sehingga, di sini kita memiliki, kolom X, kolom Y, dan juga kolom Z, yang mana, kolom Z ini adalah keistimewaan dari data mesh yang ada di, QGIS.
Nah, data mesh itu seperti apa nanti akan kita lihat, bentuknya. Kita tambahkan data ini, kemudian kita, tambahkan juga data-data yang lain. Jadi, ini tadi adalah data, titik detil teknik, kemudian kita tambahkan, data bangunan yang sebenarnya sudah kita konversi, sama kita tambahkan juga Z-nya, Z field, kita add. Kemudian satu lagi adalah data, jalan. Sama seperti sebelumnya, kita pastikan sistem proyeksi dan juga, untuk Z field-nya, add. Nah, selain itu tadi saya sampaikan ada satu data lain yaitu data, bangunan dalam bentuk vektor yang ini bisa ditambahkan, kita seret saja. Nah, ini adalah data bangunan yang sudah dikonversi, dengan melalui langkah yang sebelumnya sudah dilakukan juga di, video yang lain. Oke, nah, dari data-data ini kemudian kita ikuti panduan yang ada di sini, kita menyiapkan terlebih dahulu, data-data yang nanti akan digunakan untuk membangun sebuah mesh. Nah, sebenarnya sebelum saya lanjutkan untuk membangun sebuah mesh, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mesh? Eee, saya akan buka dokumentasi dari QGIS. Jadi, oke, mesh itu adalah format data di QGIS yang terdiri dari vertex, edge, dan faces. Jadi dia adalah sebenarnya sebuah data yang, kalau kita kenal di, ArcGIS mungkin kita kenal dengan istilah TIN, Triangulated Irregular Network. Nah, sebenarnya mesh ini adalah data yang semacam itu. Jadi, data mesh pada QGIS itu terdiri dari titik-titik, node, kemudian edge, dan kemudian face. Yang ini membentuk segitiga-segitiga, yang mana dari segitiga-segitiga yang saling terhubung ini kemudian membentuk sebuah permukaan. Nah, tetapi, di QGIS ada satu keistimewaan data mesh, yaitu mereka bersifat spasio-temporal. Sehingga kita bisa menyimpan informasi waktu, jadi, kita bisa menyimpan informasi waktu untuk tiap node yang, nantinya bisa kita gambarkan juga, misalnya dalam bentuk animasi atau video di, QGIS mengenai perubahan, waktu dari tiap data ini. Nah, data mesh ini biasa dipakai untuk menyimpan, informasi seperti, arah angin ya, atau, data cuaca dan lain sebagainya. Nah, akan tapi dalam, contoh ini kita akan gunakan untuk menyimpan data hasil, terrain yang terdiri dari data survei. Nah, untuk, detailnya silakan mengacu kepada dokumentasi QGIS yang, terbaru mengenai mesh. Oke, saya lanjutkan. Eee, Langkah selanjutnya, tadi, kita akan membuat sebuah break line dengan memberi nilai tinggi. Nah, kalau masih ingat tadi ketika kita mendefinisikan layer, titik detil, kemudian bangunan dan jalan, kita memberikan angka Z atau Z value. Nah, Z value ini kegunaannya adalah untuk memberikan nilai tinggi. Jadi, selain nilai tinggi yang ada pada, atribut sebagai sebuah atribut di sini, secara, inherent di tiap titik ini menempel sebuah informasi lain yang, kalau di sini kita lihat dalam bentuk 2 dimensi, maka sebenarnya, di masing-masing titik yang tadi sudah kita berikan nilai Z, titik ini sudah memiliki ketinggian yang disebut dengan nama atribut Z value. Nah, untuk menggunakan Z value ini, tadi kita terapkan pada tiap titik. Jadi tiap titik ini tadi yang sudah kita tambahkan, sudah memiliki nilai Z value. Nah, akan tetapi, ketika kita ingin membangun sebuah surface atau sebuah permukaan yang, di situ kemudian terdiri dari bukan hanya dari titik-titik tinggi, tapi juga ada titik detil dan juga mungkin nanti ada break line, maka tentunya tiap garis ini pun perlu kita berikan ketinggian. Padahal, sewaktu kita menambahkan tiap garis tadi belum ada informasi ketinggian yang kita masukkan ke dalam garis ini. Sehingga, langkah selanjutnya untuk menyiapkan break line adalah yang pertama, saya akan coba tunjukkan bagaimana membuat sebuah structure line atau, break line untuk bangunan. Nah, tujuan dari, kita memberikan, nilai ketinggian kepada garis itu adalah agar, ketika nanti kita membangun kontur, maka konturnya secara otomatis, akan menghindari, bangunan tersebut. Karena apa? Karena tiap garis bangunan ini yang nanti kita masukkan ke dalam, sebagai salah satu elemen yang membangun mesh, tiap garis ini kemudian memiliki elevasi.
Nah, jika kita tetapkan structure line yang memiliki ketinggian yang sama, jadi untuk keperluan video ini kita bedakan antara structure line dengan brick line. Structure line ini adalah brick line sama, tetapi seluruh ketinggian dari tiap garis itu memiliki ketinggian yang sama. Jadi kalau saya gambarkan, barangkali structure line itu sifatnya kalau dilihat dari samping mendatar seperti ini. Sorry, harusnya ya mendatar semacam ini. Kalau dilihat dari samping, elevasinya sama. Sedangkan brick line yang kedua, ini yang pertama, structure line. Sedangkan brick line yang kedua adalah sebuah garis yang benar-benar memiliki elevasi atau benar-benar memiliki ketinggian, di mana tiap vertex atau tiap titik yang menyusun sebuah garis tersebut, misalnya garis jalan, itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Nah, misalnya ada ketinggian XYZ di sini, ada ketinggian XYZ di sini, ada ketinggian XYZ di sini. Nah, kita akan bedakan dua jenis garis ini dengan menggunakan istilah yang tadi sama yang ada di thin interpolation. Nah, sekarang untuk yang pertama, bagaimana kita menentukan sebuah structure line? Kita berikan ketinggian, nilai ketinggian kepada seluruh vertex atau seluruh garis ini, ya agar nanti bisa kita gunakan untuk membangun mesh. Nah, cara untuk memberikan nilai ketinggian kepada seluruh bangunan ini adalah dengan menggunakan tool yang pada processing toolbox kita sebut dengan nama set Z value. Nah, sebelum mengatur ketinggian tersebut, kita perlu tahu kira-kira berapa ketinggian yang nanti akan kita terapkan untuk tiap bangunan ini. Nah, kita bisa cek misalnya dari label yang ada di bangunan, kita cek di stylingnya, misalnya kita berikan label dari data ketinggian. Nah, kita tahu ketinggian untuk tiap hasil pengukuran dari total station, misalnya untuk bagian bawah bangunan itu tentu berbeda-beda. Nah, apabila kita lihat di sini misalnya ada yang ketinggiannya 144,5 meter, ada yang 143,9 meter. Maka jika kondisinya semacam ini, kemudian ini kita gunakan untuk interpolasi kontur, maka nanti akan ada kontur yang misalnya dengan ketinggian 144 misalnya akan melewati batas antara kedua bangunan ini. Nah, kita ingin menghindari ini sehingga kita tetapkan untuk seluruh garis bangunan, ya, seluruh garis yang berwarna hijau ini kita berikan satu ketinggian. Misalnya kita ambil saja nilai tengah yang ada di titik-titik yang memiliki ketinggian bangunan ini. Jadi saya matikan dulu titik yang lain. Kita lihat kisaran untuk ketinggiannya adalah antara 142 dan 144. Sehingga ya kita tetapkan saja kira-kira ketinggiannya sekitar 143,5 misalnya. Nah, ini tujuannya adalah agar tiap garis ini kemudian memiliki ketinggian 143,5. Sehingga ketika nanti dilakukan interpolasi, maka harapannya kontur tidak akan menabrak pada data-data ini. Nah, kita lihat dulu di processing toolbox. Di sini ada grup yang disebut dengan nama mesh. Kemudian di sini ada kita terlebih dahulu kita tetapkan ketinggian untuk garis bangunan ini. Tool yang digunakan adalah set Z value. Yang ini ada di grup vektor geometri. Kita berikan set Z value atau menetapkan nilai Z dari sebuah data bangunan ini. Ingat, yang akan kita tetapkan bukan data yang titik, tapi yang garis. Nah, kita berikan tadi, kita sepakati untuk nilai yang kita gunakan untuk seluruh segmen garis ini adalah Z value-nya 143,5. Kemudian kita jalankan. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah layer baru. Yang ini kita matikan saja. Kita akan mendapatkan sebuah layer baru yang disebut dengan nama Z-edit. Dan ini adalah layer yang sudah memiliki nilai ketinggian. Saya rename saja menjadi misalnya bangunan Z-edit. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya sebuah structure line. Jadi harapannya nanti ketika kita menambahkan
baik data TDT, data spot height dan juga data bangunan ini, maka ketika dua elemen ini kita gabungkan menjadi elemen untuk dilakukan interpolasi nantinya, maka data-data ini akan secara otomatis tidak menabrak bangunan karena dianggap bahwa ini memiliki ketinggian yang sama. Meskipun nanti kita perlu melakukan editing yang lain misalnya. Oke, nah itu adalah data bangunan yang sudah kita berikan data tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada ruas jalan yang pengen kita berikan ketinggian dengan kondisi yang seperti ini tadi, yaitu brick line yang ketinggian jalannya berbeda. Misalnya kita punya sungai yang tentunya sungai tidak mungkin mengalir datar misalnya, atau sungai yang misalnya mengalir dari atas ke bawah. Nah, kita tetapkan brick line di sepanjang sempadan sungai, misalnya di bibir sungai kita ukur sepanjang tepi sungai. Kemudian untuk menghindari agar interpolasinya tidak menabrak sungai, karena tentunya kontur sungai kita harapkan sesuai dengan bentuk dan arah aliran sungai, misalnya alirannya ke sana, maka kita berikan brick line agar interpolasinya nanti tidak menabrak di dalam sungai. Nah, cara untuk memberikan ketinggian untuk masing-masing vertex yang ada pada sungai ini, kita bisa lakukan pada QGIS. Kita kembali ke QGIS. Oke, ya sebagai contoh ini adalah data jalan. Nah, kita coba berikan simbologinya untuk data jalan. Nah, kita lihat misalnya di sini ada JLN 29, JLN 65 dan seterusnya. Kalau kita lihat ketinggiannya, ya, nilai ketinggiannya adalah antara misalnya di sini 139,84, 141,864 dan seterusnya. Kalau misalnya kita lihat dengan kasus semacam ini, untuk kasus misalnya ini adalah sebuah jalan, kalau kita gambarkan secara singkat, barangkali bentuk jalannya semacam ini. Sorry, berantakan. Nah, maka kalau kita lihat antara titik ini dengan titik ini, jaraknya cukup jauh. Meskipun kita tahu di lapangan ini adalah titik yang garis lurus, gitu, kemudian tidak ada interval kontur yang cukup banyak, misalnya antara titik ini dengan titik yang selanjutnya. Akan tapi dalam prakteknya, kalau misalnya ini diinterpolasi oleh komputer untuk menghasilkan kontur, maka pasti akan ada kontur yang menyeberang di jalan misalnya, atau misalnya ada kontur yang menabrak dan lain sebagainya. Nah, kita ingin menghindari ini karena komputer hanya paham bahwa di sini ada satu titik misalnya, di sini ada titik yang lain, maka mereka melakukan interpolasi ke titik tersebut. Nah, kita ingin menghindari ini dengan memberikan sebuah brick line atau garis pemotong. Nah, tapi dalam kasus ini tentu tinggi tinggi garis yang kita gambarkan tidak bisa sama, karena pada faktanya memang jalannya menurun misalnya. Nah, maka kita bisa menggambarkan sebuah garis, ya kita buat sebuah layer baru, kita beri nama saja jalan, geometrinya adalah line string, kemudian koordinatnya jangan lupa untuk selalu menggunakan sistem koordinat terproyeksi. Nah, kita buat saja semacam ini, untuk atributnya ya kita isikan saja misalnya keterangan. Oke. Nah, kita bisa mendigitasi, jadi kita bisa mendigitasi juga bahwa agar jalan ini nanti memiliki koordinat Z value, sama seperti bangunan yang tadi kita set atau kita atur agar dia memiliki Z value, maka pada saat digitasi pun nanti kita bisa edit dan kita bisa berikan ketinggian yang sesuai. Nah, saya hanya akan berikan contoh pendek bagaimana untuk memberikan sebuah brick line dengan nilai ketinggian yang berbeda-beda untuk tiap vertex. Ya, pada awalnya kita digitasi saja, sama seperti biasa kita mendigitasi sebuah garis atau jalan di QGIS dengan klik, 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 misalnya sampai sini, kemudian kita klik kanan, ya misalnya sebut saja ini ruas kiri, atribut tadi hanya contoh saja. Kemudian kita buat contoh yang lain. Misalnya ini kanan.
Nah, sebagai contoh kita sudah melakukan digitasi untuk garis, jaringan jalan ini. Akan tapi, tentu ketika kita lihat bahwa garis, ini hanya memiliki nilai Z 0 atau nilai ketinggiannya 0, karena dia hanya memiliki koordinat X dan, Y saja. Nah, sedangkan kita ingin agar, tiap garis ini juga memiliki elevasi atau memiliki, ketinggian. Nah, maka, cara untuk melakukan editing adalah kita bisa lihat, acuan dari data titik yang menjadi, apa, rujukan pada saat penggambaran. Rujukan pada saat penggambaran. Perlu diingat, bahwa cara menggambar untuk digitasi tadi ini hanya contoh, karena kita juga bisa melakukan, digitasi otomatis seperti yang saya sebutkan di video yang lain, dari urutan, data titik yang kita peroleh pada saat kita di lapangan. Kalau kita di lapangan sudah memotret, sudah menembak, sebuah titik, kemudian kita berikan atribut, kita punya sketsa dengan urutan yang sesuai, maka kita bisa, gunakan penggambaran secara otomatis di QGIS. Nah, sekarang, setelah saya sudah punya, garis jalannya, maka saya bisa, berikan nilai ketinggian kepada garis jalan ini, yaitu dengan mengedit vertex-nya. Jadi, sebagai contoh, untuk mengedit garis ini, saya bisa lakukan, vertex editor ini. Nanti di sini akan muncul, sebuah panel vertex editor atau kalau tidak muncul, bisa diaktifkan di bagian panel vertex editor. Nah, kita cek, untuk vertex yang pertama, klik pada titik tersebut, kemudian klik kanan. Nah, maka setelah diklik kanan, kita akan bisa lihat di sini ada nilai X dan Y. Sorry, saya tadi lupa ternyata memasukkan nilai Z-nya. Nah, seharusnya, ada satu kolom di sini yang nilainya adalah nilai Z, tetapi pada saat digitasi tadi saya belum, pada saat membuat layer, saya belum membuat, nilai Z tadi untuk diaktifkan. Sorry, terlupa. Nah, saya matikan dulu. Nah, seharusnya yang kita lakukan tadi adalah ini, include Z dimension, tadi belum saya centang. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini apa yang kita lakukan, ya kita bisa gunakan, set Z value, ya untuk data jalan, kita berikan saja nilainya misalnya 0. Oke, jadi saya sebut ini sebagai jalan Z edit, sedangkan yang ini saya simpan di bawah. Nah, oke, jadi, eee, ini adalah data jalan, saya portable sedikit, oke. Ya, ini adalah data jalan yang seharusnya kita coba cek sekarang seharusnya sudah memiliki, nilai Z value di sini. Nah, tadi atribut vertex-nya belum ada nilai Z, yang sekarang sudah ada. Nah, seharusnya dari awal memang sudah berikan dimensi Z di sini, sehingga tidak perlu menambahkan set Z value seperti tadi. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi, misalnya kita ingin memasukkan nilai vertex ini. Nilai vertex ini kita tahu, titik yang menjadi acuan pada saat kita mengukur di lapangan ketinggiannya adalah 141,864, maka untuk brick line yang ini kita berikan ketinggiannya, klik pada vertex-nya kemudian klik kanan, ya misalnya, pada vertex yang ini kita masukkan saja 141,864. Nah, demikian kita ulang untuk tiap, vertex-nya. Misalnya untuk vertex yang kedua, untuk melihat vertex yang mana, perhatikan bagaimana warnanya berubah menjadi biru. Ya, kita lihat di sini berarti yang biru adalah yang ini, kita gunakan 139,84, kemudian untuk vertex yang ketiga sama 139,84. Ya, saya akan, isikan dulu semua, nilai ini. Komanya kurang. 140,35, kemudian
141, ya, ini masalah koma ini sepertinya karena pengaturan regional di komputer saya. Oke, jadi kita sudah dapat ketinggian brick line untuk satu ruas. Kemudian saya atur juga hal yang sama di titik yang lain dengan menggunakan vertex tool. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita edit nilainya. Nah, brick line ini tidak hanya untuk data jalan, tentunya. Tidak hanya untuk data jalan, kita bisa terapkan brick line ini pada apapun yang data yang kita punya di lapangan, sama data tersebut kita memiliki sketsa misalnya, maka kita bisa gambarkan sketsa agar brick line ini kemudian memotong data yang ada di lapangan agar memaksa kontur mengikuti bentuk brick line yang kita gambarkan. Nah, inilah pentingnya memiliki sketsa agar pada saat kita kemudian menggambar titik-titik ini dan menggambar kontur, kita memiliki orientasi kira-kira seberapa dan bagaimana bentuk dari brick line yang kita ingin gambarkan, bentuk dari kontur yang kita ingin gambarkan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, akan menjadi masalah ketika kita tidak memiliki data sketsa yang lengkap atau data sketsa kita ternyata kurang realistis dengan kondisi yang ada di lapangan, maka kita akan kesulitan untuk menggambar kontur tersebut. Ya, mohon bersabar. Oke, terakhir adalah 144,853. Oke. Nah, saya simpan perubahan ini sehingga sekarang nilai garis ini sudah memiliki nilai Z atau memiliki nilai ketinggian. Begitu juga bangunan, tadi kita sebut dengan nama structure line, dia sudah punya nilai ketinggian. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita mungkin perlu melakukan editing tambahan. Kebetulan data titik detil yang saya peroleh ini adalah data titik detil dari DEM yang dilakukan sampling, sehingga di dalam bangunan ada titik-titik ini. Kita edit saja data ini, karena ini data dari CSV, saya save as dulu. Ya, misalnya menjadi sebuah GPackage. Oke. Nah, kita akan hapus titik-titik yang ada di dalam karena tentu tidak masuk akal. Kalau ini datanya adalah data yang diperoleh dari data ukuran lapangan, tentunya tidak mungkin ada data titik tinggi yang ada di dalam bangunan. Ini hanya karena data ini adalah data contoh. Oke, saya hapus beberapa titik yang nyeleneh untuk keperluan interpolasi. Nanti kita akan lihat bahwa ada cara interpolasi yang lain, ada cara editing yang lain yang bisa kita lakukan terhadap data-data kontur ini. Oke, nah sekarang kita sudah punya semua data yang kita perlukan. Ada data spot height, data brick line dalam bentuk structure line atau data yang membatasi bangunan dengan ketinggian yang sama, kemudian data dalam bentuk Z yang ini adalah brick line dengan ketinggian yang berbeda-beda. Sebenarnya kita bisa tampilkan semua ketinggian ini dengan menggunakan 3D map view. Nah, tapi untuk contoh ini kita lewati saja. Selanjutnya tahap yang perlu dilakukan adalah membangun mesh. Nah, proses ini sebenarnya sama seperti yang ada di AutoCAD. Jadi mesh ini dalam hal ini sama seperti kalau istilah di AutoCAD civil atau AutoCAD LD itu adalah surface. Jadi sebuah data terrain yang di dalamnya berisi beberapa data sekaligus. Apa maksudnya berisi beberapa data sekaligus? Jadi di dalam mesh ini interpolasi terhadap data ketinggian itu berdasarkan data spot height, data structure line, dan data brick line sekaligus. Sehingga kalau di situ misalnya ada data brick line semacam ini, maka interpolasinya akan menabrak ke garis. Jadi interpolasinya dilakukan semuanya terhadap garis.
Nah, kalau di sini misalnya ada titik tinggi, kita matikan saja misalnya data yang lain. Oke, kalau di sini misalnya ada titik tinggi, maka data ketinggian dari titik tinggi inilah yang kemudian dipakai untuk interpolasi. Nah, untuk contoh ini seharusnya data yang ini juga kami hapus ya. Ya, saya edit saja. Ya, penentuan titik-titik ini nanti tentunya tergantung dari bagaimana di lapangan. Misalnya sekiranya nanti diperlukan untuk mengambil data as jalan untuk keperluan interpolasi kontur, itu tentu akan lebih baik. Nah, tetapi tetap perlu dilihat bagaimana distribusi titik di lapangan. Sekali lagi, ini kenapa ada yang saya hapus karena data ini adalah data dummy dari hasil interpolasi, dari hasil sampling dari data digital elevation model yang bersumber dari foto udara. Oke, saya kira sudah siap, artinya sekarang kita tinggal membangun mesh yang, istilahnya tadi saya sampaikan di AutoCAD sama seperti sebuah, surface. Nah, untuk membangun mesh kita gunakan tool yang ada di mesh ini, kemudian thin mesh creation. Nah, kalau kita lihat, menunya hampir sama seperti yang ada di thin interpolation tadi, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan. Saya akan coba tambahkan dulu, data spot height yang akan kita gunakan untuk data surface yang utama. Nah, nilai interpolasi nanti kita lakukan terhadap, kolom Z, atau sebenarnya kita bisa gunakan Z coordinate value karena, tadi kita sudah, pada saat kita memanggil, data, CSV tadi, titik ini sebenarnya sudah punya Z, dimension, ya. Tapi, sebagai contoh di sini saya tambahkan saja misalnya value on vertex, sesuai dengan, nilai Z-nya. Nah, saya tambahkan ke dalam, kelompok data, maka di sini dia otomatis mendeteksi sebagai vertex. Nah, sekarang saya akan menambahkan nilai bangunan yang dia sudah memiliki Z value, yaitu bangunan Z edit. Nah, tidak ada atribut di dalam, data bangunan ini yang memiliki nilai Z, karena tentunya kalau atribut hanya terbatas pada satu, eee, fitur saja, ya, hanya satu fitur saja. Tapi sebelumnya tadi kita sudah menambahkan set Z value pada tiap, ruas bangunan sehingga kita centang ini, kemudian kita tambahkan sebagai komponen penyusun, sebuah mesh. Nah, maka kita lihat, tipenya adalah brick line. Jadi memang hanya ada 2, hanya ada brick line dan hanya ada vertex. Di QGIS sependek pengetahuan kami memang belum ada, interpolasi dengan menggunakan, soft brick line untuk, tool yang bukan plugin. Nah, kemudian kita tambahkan lagi jalan yang juga sudah memiliki nilai Z, yang tadi hasil editing kita. Di sini juga tidak ada atribut yang menunjukkan ketinggian, nah maka kita gunakan Z koordinat yang tadi kita peroleh dari hasil editing vertex. Kita tambahkan, maka dia juga otomatis dideteksi sebagai sebuah brick line. Nah kemudian, di sini ada output format, ada berbagai format, 3D, format mesh yang dibaca oleh, QGIS. Ibaratnya ini adalah format thin kalau kita menggunakan, ArcGIS. Nah, tetapi ada beberapa yang, bisa kita berikan catatan, misalnya format yang paling biasa digunakan ini adalah 2DM, gunakan default saja, atau, gunakan misalnya UGrid kalau kita ingin menggunakan, data dengan kompresi, ya dengan nilai yang, dengan space yang lebih kecil. Nah, untuk contoh ini saya gunakan saja 2DM. Nah, kemudian di sini, meskipun output koordinat sistem tulisannya opsional, dari beberapa kali kami coba, untuk, pembuatan mesh sebaiknya memang diberikan, sistem koordinat di awal. Sebaiknya memang diberikan sistem koordinat di awal, karena, beberapa kali kami coba ternyata ketika output koordinat sistem tidak diberikan, maka hasilnya akan error. Oke, kita run saja tool ini. Sip. Maka, kita akan mendapatkan sebuah thin, mesh semacam ini. Oke, hasilnya agak aneh. Oke, mohon maaf, hasilnya agak aneh. Kita coba lihat ternyata di titik ini ada, satu ketinggian yang mencurigakan. Nah, kemungkinan besar, ini ada kesalahan editing.
kita coba cek. Nah, ternyata memang ada koma yang kurang, sehingga ini perlu kita edit menjadi semacam ini. Oke, dan kemudian kita simpan. Oke, mohon maaf saya ulangi. Jadi, tadi ada kesalahan untuk penentuan titik tingginya, dan sebabnya adalah karena ada data ketinggian yang memang kurang pas, tadi ada komanya, sehingga ketinggiannya menjadi 141.000. Nah, koma sekian. Nah, saya akan ulang penjelasan saya. Jadi kita punya 3 komponen yang tadi kita bahas untuk membentuk sebuah mesh, yaitu spot height atau data titik tinggi, yaitu ini. Dari data-data spot height yang dikumpulkan misalnya sebagai contoh dari hasil pengukuran total station. Kemudian ada structure line, yaitu data yang telah data bangunan, yaitu ini yang berwarna ungu, yang telah kita berikan ketinggian. Jadi kita juga bisa cek misalnya kalau untuk memastikan tidak ada error. Nah, kita cek ketinggiannya semuanya adalah 143,500. Kenapa sama semua? Karena kita ingin agar tidak ada satupun kontur yang melewati bangunan ini, ataupun juga bangunan yang ini. Oke. Kemudian kita juga sudah punya data jalan yang tadi sudah kita edit dan kita berikan ketinggian, yang tadi kesalahannya ada di sini. Sehingga sekarang tiap vertex dan sebenarnya seluruh ruas jalan ini memiliki ketinggian. Jadi kalau di sini 141,8 dan di sini 139,8, maka jalan ini sifatnya menurun, dan jalan ini secara 3 dimensi juga tergambar secara menurun. Nah, kita punya ketiga komponen ini, yaitu data, saya matikan dulu yang lain, data spot height, data bangunan, dan data jalan, sehingga sekarang kita siap untuk membuat sebuah mesh. Kita akan coba, kita menggunakan tool yang disebut dengan nama Thin Mesh Creation. Saya akan membuat sebuah mesh berdasarkan ketiga data ini. Kita lihat nanti hasilnya semacam apa. Nah, tadi sudah saya contohkan, kita menambahkan pertama misalnya spot height, di mana nilai interpolasinya diperoleh dari atribut Z atau kolom Z. Kemudian tipenya adalah vertex karena tipenya titik yang digunakan untuk interpolasi. Kemudian tadi ada 2 data yang sudah kita edit nilai Z-nya. Yang pertama adalah bangunan. Kita gunakan Z koordinat karena memang tidak ada atribut yang bisa digunakan untuk interpolasi di sini. Jadi kita gunakan Z koordinat, kita tambahkan, kita pastikan dia adalah break line, dan Z value-nya diambil dari Z koordinat. Kemudian juga kita tambahkan jalan yang sama, memang tidak ada atribut yang bisa digunakan, kita tambahkan break line, jalan, Z. Kemudian jangan lupa untuk mengatur sistem proyeksi, dan kita coba jalankan. Oke. Nah, inilah hasilnya dari interpolasi data ini. Saya coba matikan dulu yang tidak relevan. Nah, ini adalah mesh, ya, data dalam format mesh yang dihasilkan dari hasil interpolasi tadi. Jadi sekilas data ini adalah data yang terlihat seperti sebuah raster, dan memang mesh punya 2 perwujudan sekaligus. Jadi mesh di QGIS agak berbeda dengan tin di ArcGIS dalam hal sebenarnya dia punya representasi yang berbeda, baik sebagai sebuah tin maupun sebagai sebuah grid. Jadi dia bisa digambarkan dua-duanya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini apa yang tadinya di sini hanya terdiri dari titik-titik, kemudian kita lihat ternyata interpolasinya, misalnya kita lihat di sini yang cukup terlihat, interpolasinya dilakukan bukan hanya terhadap titik. Ya, jadi di sini misalnya ada titik yang ketinggiannya 144,9, di sini misalnya 144,9 juga sama. Kita cari contoh yang lain. Ya rata-rata sama ya. Misalnya
5,3, kemudian 145,2. Nah, interpolasi ini terpotong karena kita sudah berikan breakline di sini. Sehingga breakline ini fungsinya memang adalah untuk memaksa agar nilai interpolasi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu juga kita lihat di dalam bangunan sudah tidak ada nilai-nilai elevasi yang muncul atau tidak ada perbedaan yang kita lihat dari indikasi warna hasil interpolasi ini. Nah, ini adalah kegunaan breakline pada sebuah interpolasi atau pembentukan mesh yang ada di QGIS. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan karena boleh jadi meskipun kita tadi sudah melakukan penambahan data Z, kemudian menggunakan structure line maupun break line, ada kemungkinan hasil interpolasi yang diperoleh itu tetap belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Misalnya kita tetap perlu melakukan editing beberapa data kontur misalnya, atau kita perlu menambahkan data-data ukuran yang baru. Nah, maka kita bisa melakukan editing ya terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan. Jadi kita bisa menggunakan tool yang ada di QGIS, ada yang disebut dengan nama elevation profile view. Nah, untuk mengaktifkan profil ya, jadi fungsi untuk profil ini kita klik di view, kemudian elevation profile. Ingat menu ini hanya ada di QGIS versi yang terbaru. Kita matikan layer-layer yang tidak relevan. Jadi hanya saya gunakan misalnya hanya spot height, kemudian hanya bangunan Z, kemudian jalan Z, kita naikkan saja, dan juga thin mesh. Nah, apa yang dimaksud dengan pengecekan? Maksudnya begini, kita bisa melihat, tadi kita sudah menambahkan nilai Z value ke garis ini. Kemudian kita juga sudah punya thin hasil interpolasi, kita punya beberapa titik yang tadi digunakan untuk keperluan interpolasi. Nah, kita bisa klik, misalnya klik identify ini, kemudian klik di capture curve, buat garis semacam ini untuk membuat profil, kemudian klik kanan ketika udah selesai. Nah, kita lihat ternyata ada depresi di sini, ada nilai yang turun, yang menggambarkan jalan. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita sudah membatasi nilai interpolasi tadi agar dipaksa sesuai dengan nilai yang diperoleh dari breakline. Nah, inilah fungsi dari breakline. Seandainya tidak ada breakline, maka interpolasi akan lanjut ke kiri dan ke kanan dari jalan ini. Nah, kita lihat. Nah, apakah ini contoh yang benar? Ini belum tentu contoh yang benar karena ini datanya juga separuh ngasal, mohon maaf. Kalau seandainya ini data yang sesuai dari data lapangan, barangkali depresinya atau nilai turunannya tidak sebesar ini. Nah, tapi di sini kita lihat di titik ini ada 2 titik, ya kita bisa zoom, kemudian kita coba geser. Nah, kita bisa lihat ada titik yang ini sebenarnya adalah garis. Jadi ini sebenarnya adalah garis yang berupa jalan Z tadi. Jadi dia punya elevasi. Begitu juga titik yang di sebelahnya adalah hasil jalan yang tadi sudah kita berikan nilai Z yang kita edit. Nah, begitu juga dengan data yang di bangunan misalnya. Kita coba yang data bangunan, bersihkan dulu. Nah, klik kanan. Nah, kita lihat datanya juga menurun karena memang sumber data dari titik tinggi dan data bangunan ini, data titik-titik bangunan ini tidak sama. Yang satu dari DEM yang akurasinya sangat rendah dan yang satu dari data ukuran lapangan. Nah, sehingga kita lihat sekarang di sini ada pembatasan yang diakibatkan oleh adanya breakline, sehingga interpolasi terpotong di bagian ini. Nah, dengan menggunakan profil view ini kita bisa mengecek kira-kira pada bagian mana kita perlu melakukan perbaikan, kita perlu melakukan editing misalnya semacam ini, oh kok di sini ada data yang nilai yang terlalu tinggi misalnya. Nah, maka kita bisa gunakan yang disebut dengan nama mesh preview. Jadi data mesh ini sangat powerful di QGIS, kita bisa gunakan macam-macam, kita bisa edit, kita bisa tampilkan. Nah, saya akan berikan satu contoh langsung, misalnya untuk melakukan editing. Jadi kita bisa tampilkan dari thin mesh ini, klik kanan di toolbar, kemudian cari yang disebut dengan nama mesh digitizing toolbar.
Nah, fungsi dari Mesh Digitizing Toolbar ini adalah sesuai namanya untuk melakukan digitasi. Jadi kita bisa mengedit hasil dari terrain yang kita peroleh, sama seperti di ArcGIS yang ada tin editing. Nah, kita klik di layer tin, kemudian klik editing. Nah, di sini ada opsi, apakah kita ingin membuat sebuah copy terlebih dahulu. Jadi, editing-nya kita lakukan di layer yang lain, bukan di layer yang ini, atau langsung kita edit di mesh ini. Nah, idealnya memang kita edit di layer yang lain, tetapi untuk keperluan contoh, saya akan langsung edit di mesh yang ada sekarang. Oke, nah inilah yang kita sebut dengan nama mesh triangulation. Jadi ini adalah data triangulasi yang digunakan oleh QGIS tadi untuk membangun data mesh. Kita bisa lihat sebenarnya ini adalah titik-titik yang terdiri dari titik-titik tinggi. Sorry, yang ini ya. Oke, ini adalah titik-titik yang tadi sudah memiliki nilai ketinggian dan juga dari garis hasil editing yang kita lakukan. Nah, maka kita tahu bahwa tiap nilai ini memiliki ketinggian. Tiap titik yang ada di sini ini memiliki ketinggian dan ini berkontribusi ke hasil akhir dari mesh-nya. Nah, apa sebenarnya maksud dari mesh editing? Ya, kita klik di mesh-nya. Toolbar tadi akan menghasilkan toolbar ini. Jadi ada menu untuk digitize mesh element, kemudian select mesh element, kemudian di sini adalah transform vertex, dan juga force by selected geometry. Nah, apa maksudnya? Saya berikan satu contoh sederhana yang nanti mungkin bisa dieksplorasi sendiri lebih lanjut. Saya ingin merubah misalnya titik yang ini. Kita lihat ketinggiannya adalah 144,87. Sedangkan yang ada di sini misalnya 144,82. Ini berapa? 143. Nah, ada perbedaan 1 meter di sini. Yang jelas pasti ada satu garis kontur yang melewati titik ini dan titik ini. Nah, saya ingin misalnya berdasarkan data dari sketsa atau data dari pengukuran lapangan, saya ingin merubah data ini, atau mungkin malah saya hapus data ini. Saya rubah misalnya ini menjadi 143, kemudian saya enter saja. Maka kita lihat sekilas ya bahwa data ketinggiannya ini sekarang sudah berubah menjadi 143 dan ini langsung diterapkan di ketinggian mesh yang ada di sini. Jadi misalnya ini juga ketinggiannya 141, ini 144. Misalnya yang titik ini kita naikkan jadi 144. Nah, kita lihat warnanya berubah, yaitu dia menjadi sama seperti sekelilingnya. Jadi editing ini langsung merubah data pada vertex yang kita lakukan. Dan kita bukan hanya bisa merubah nilai dari tiap titik, kita bisa merubah banyak. Misalnya kalau tadi ketika kita melakukan editing kok ternyata di sini masih ada titik poligon misalnya semacam ini, kita bisa hapus titik tersebut. Jadi saya contohkan di titik yang lain. Ya, seperti ini misalnya seleksinya. Oke. Kita bisa seleksi, misalnya poligon mana yang ingin kita rubah, kemudian klik kanan. Nah, kita bisa hapus sama sekali titik yang ada di situ, sehingga secara otomatis daerah situ akan menjadi datar misalnya. Kita juga bisa lakukan delay triangulation ulang. Jadi misalnya saya menambahkan titik, kita bisa menambahkan titik di sini dengan klik 2 kali. Kita bisa merubah interpolasinya. Kita juga bisa merubah misalnya menghapus dengan klik 1 kali di sisi garisnya. Kemudian kita bisa menambahkan titik interpolasi baru dengan cara klik 2 kali di manapun. Yang itu kemudian kita juga bisa nanti masing-masing rubah nilai elevasinya. Jadi sangat fleksibel kalau kita ingin melakukan editing untuk data ketinggian dari mesh ini. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita memodifikasi sebuah tin. Nah, sebenarnya ada cara editing yang tadi masih sangat banyak, yang kita bisa paksa juga sebenarnya break line-nya dari menu ini, force by selected geometry. Ya, tetapi ini adalah satu contoh yang nanti silakan dieksplorasi sendiri bagaimana membuat sebuah
thin. Nah, kemudian tadi kita sudah melakukan editing mesh. Langkah selanjutnya sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal lagi barangkali, yaitu untuk menampilkan 3D. Jadi tadi sempat saya singgung mengenai 3D map view. Kita klik misalnya. Nah, tampilan ini adalah tampilan 3D, tetapi sebelum membuat tampilan ini bisa digunakan, kita perlu mengatur styling dari masing-masing layer. Jadi misalnya untuk thin mesh ini, pertama kita set dulu sistem proyeksinya, kemudian di bagian layer styling ini kita klik enable 3D renderer dan pengaturan-pengaturan yang lain sehingga nanti elevasinya akan naik sesuai dengan elevasi dari layer ini. Begitu juga untuk jalan, begitu juga untuk bangunan. Kita lakukan pengaturan simbologinya sesuai dengan nilai ekstrusi dari ketinggiannya. Yang ini nanti bisa membantu untuk melakukan editing dari mesh. Oke, nah sekarang yang kita inginkan sebenarnya adalah nilai kontur. Sehingga dari data mesh ini bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan nilai kontur yang baik. Nah, cara selanjutnya adalah untuk mengkonversi hasil mesh ini menjadi kontur, maka kita bisa gunakan tool ini, export kontur. Kita klik, kemudian kita masukkan data mesh yang kita miliki. Nah, dataset group ini adalah data yang tadi kita masukkan, hanya ada data satu grup. Jadi kita lihat hanya ada bed elevation karena hasil konversi. Nah, sebenarnya kita juga bisa memasukkan data lain. Jadi kalau misalnya kita punya data DEM dalam bentuk raster atau dalam bentuk yang lain, kita sebenarnya bisa tambahkan ke dalam mesh yang sama, ya, dengan menggunakan salah satu menu yang ada di QGIS. Tapi tidak akan saya bahas. Kita pilih bed elevation ini, ya, atau klik ini current active dataset. Nah, kemudian ini adalah interval kontur. Misalnya saya buat 0,25. Kontur level minimalnya adalah 120 karena tahu ketinggiannya paling minim kurang lebih 120, maksimumnya adalah 150. Ya, ini dari data yang kita miliki. Kemudian jangan lupa sistem proyeksinya. Nah, kita coba ekspor. Oke. Nah, ada dua yang dihasilkan, yaitu yang pertama poligon dan yang kedua adalah line. Saya tutup yang poligon. Nah, kita lihat ini memang datanya jadi ada island semacam ini, karena tadi memang datanya berasal dari sumber data yang berbeda, tapi kita lihat konturnya sekarang tidak lagi menabrak bangunan sama sekali. Dan begitu juga kontur jalan, kalau dia menurun, bentuknya sudah kurang lebih mengikuti bentuk yang menurun. Ya, ini datanya ekstrim karena memang contoh datanya kurang bagus. Nah, nanti kalau kita ingin melakukan editing, kita bisa lakukan editing terhadap mesh-nya, yang ini prosesnya dilakukan berulang-ulang. Kita editing mesh-nya, kemudian kita ekspor lagi menjadi kontur, dan seterusnya sampai kita memperoleh hasil yang menurut kita memuaskan. Nah, langkah terakhir misalnya adalah dengan melakukan penghalusan atau smoothing pada hasil kontur ini. Nah, di processing toolbox ada menu yang kita sebut dengan nama smooth ini di vektor geometri. Nah, saya hanya contohkan satu tool saja, meskipun sebenarnya di QGIS ada sangat banyak tool yang bisa dipakai untuk melakukan line smoothing. Jadi ada Saga, ada white box tool, kemudian ada yang lain. Nah, saya contohkan kita melakukan smoothing pada garis ini, iterasi misalnya kita lakukan 8 kali misalnya, semakin banyak jumlah iterasi maka hasilnya akan semakin smooth. Kemudian ya, kita coba saja jalankan. Nah, kita lihat sekarang sudah ada hasil smoothing yang hijau dan hasil yang sebelumnya belum di smoothing. Hasil akhir kontur kita adalah kurang lebih semacam ini. Ya. Tentu ini tadi dengan pengecualian bahwa data break line yang tadi kita berikan sebenarnya contoh yang tidak tepat. Oke, jadi data ini pun nanti bisa kita edit. Kita bisa edit vertex-nya masing-masing misalnya. Kita bisa rubah, kita bisa tambahkan data yang baru dan seterusnya. Dan proses ini bisa kita ulang dari hasil kontur, kita bisa konversikan jadi raster, kita bisa bangun lagi menggunakan menu thin mesh seperti yang tadi kita lakukan. Nah, ini adalah
penjelasan yang saya kira, bagaimana cara menggunakan mesh untuk melakukan interpolasi pada, QGIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.